and chop through concrete. お前を止められるのはただ一人。俺だ。Rider time. 02. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Henshin untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan admin Rider Content 02, dimana dalam video kali ini kita akan kembali mereview Shodo Kamen Rider Zero One. Dan review kedua ini kita akan mereview salah satu form dari Kamen Rider Zero One, yakni Deng. Ya, betul sekali. Inilah dia Kamen Rider Zero One Biting Shark. Dan kita akan review ini semuanya dalam time to review. Oke, ini ada review kedua kita untuk Shodo Kamen Rider Zero One, yang dimana kali ini kita akan mereview salah satu form dari Kamen Rider Zero One, yakni Kamen Rider Zero One Biting Shark. Jadi sekedar info, form ini pertama kali muncul di dalam series Kamen Rider Zero One, tepatnya di episode 3. Jadi ini terhitung sebagai form keduanya Kamen Rider Zero One setelah Rising Hopper. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini untuk penampakan boxnya, di sini kita bisa lihat penampakan dari Kamen Rider Zero One Biting Shark. Ya, seperti ini bentuknya, dan di sini kita bisa melihat ada pedangnya Kamen Rider Zero One. Jadi di dalam box ini nanti kita akan mendapatkan pedangnya Kamen Rider Zero One, yakni Attack Excalibur. Nah, terus itu kita lihat dari deskripsi atau part-part apa saja yang akan kita dapatkan dalam box ini. Yang pertama di sini kita dapatkan bagian lengannya yang ada sirip-siripnya itu, kemudian kepalanya, ini bagian bahunya, ini bagian dada depannya, terus ini ada bagian punggungnya. Kemudian untuk dari atas sampai ke bawah sini, ini bagian kakinya. Nah, terus sesuai yang saya bilang tadi, kita akan mendapatkan Attack Excalibur yang nanti kita bisa pakai juga di Rising Hopper ya. Dan seperti biasa kita juga mendapatkan standnya ya. Terus kita bisa lihat di sini ada angka 4, karena kalau tidak salah untuk box ketiga itu, kalau nggak salah itu ada Flying Falcon dulu. Nanti Anda lihatin di gambar sini ya. Terus itu di sini kita lihat ada Shodo Kamen Rider Zero One AI01. Berarti ini masih satu set dengan Kamen Rider Zero One Rising Hopper kemarin ya. Terus itu kita bisa lihat penampakan di atas. Di sini ada kepalanya Kamen Rider Zero One Biting Shark. Di sini ada angka 4 yang seperti saya bilang tadi. Terus ini kemungkinan besar ada tulisan Kamen Rider Zero One Biting Shark. Ya, mungkin begitulah ya. Terus itu ada tulisan yang tadi saya jelaskan tadi. Kemudian di penampakan bawah seperti ini, sampingnya seperti ini juga, terus penampakan sampingnya seperti ini juga. Kemudian yang di belakang juga masih sama dengan dua box kemarin ya, dua box kemarin. Jadi itulah review untuk boxnya pertama dulu ya. Oke, sekedar info tambahan dulu yang belum sempat saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau misalnya kalian ingin beli satu form dari Kamen Rider Zero One, jadi kalian harus beli dulu yang box ini dulu. Box ini dulu yang pertama, karena ini adalah body utama untuk 3 form ya. Yang pertama tentunya untuk Rising Hopper, yang kedua untuk Flying Falcon, dan yang ketiga untuk Biting Shark. Nah, misalnya kalian beli satu set untuk yang ini, semuanya ini untuk 4 figur ini yang namanya Shodo Kamen Rider Zero One AI01. Jadi kalian akan mendapatkan 3 box sekaligus untuk body yang ini. Karena 3 body ini dimaksudkan untuk Rising Hopper, Flying Falcon, dan Biting Shark. Tapi kalau misalnya kalian beli yang satuan, misalnya kalian beli satu form saja, misalnya kalian cuma beli Biting Shark doang, atau kalian mau beli satu form yang Rising Hopper ini saja, kalian harus beli ini dulu. Kalau misalnya kalian nemu ada toko yang jualnya satuan form ini, kalau misalnya kalian beli yang satu set itu tadi, yang tentunya kalian akan mendapatkan 3 box untuk yang kotak pertama ya. Nah, terus apakah body dari Rising Hopper ini nanti bisa kita gantikan ke sini? Nanti kita coba sama-sama ya. Tapi sementara kita akan pasangkan armor ini nanti ke sini ya. Nanti kita coba juga pasangkan ke sini ya, apakah bisa atau tidak. Jadi sebelumnya Ana belum ada nyampaikan. Jadi Ana beli 4 box sebenarnya di Chaos Hero Hobby Store dengan harga 350.000 lah. Jadi buat kalian yang mau beli Shodo Kamen Rider, khususnya Kamen Rider Zero One, bisa lah kalian beli di Chaos Hero Hobby Store ya. Kita mulai unboxing saja kotak ini. Tapi untuk kotak yang ini saya tidak akan memperlihatkan unboxing dan rakitannya, karena sudah unboxing di video sebelumnya ya, karena sebenarnya sama aja sih ya, sebenarnya sama aja. Jadi kita skip yang ini, jadi kita akan unboxing yang Biting Shark ini saja ya.
Oke, info tambahan, jadi kalau kalian misalnya nih unboxing setiap kotak, nanti kalian akan mendapatkan permen seperti ini. Ini kalau nggak salah ini permen karet kalau nggak salah ya. Jadi itu belum saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi karena saya sudah buka kotak pertama tadi, jadi saya sudah dapatkan permen ini juga. Terus yang di video sebelumnya juga saya dapatkan permen ini. Nah ya, tapi saya nggak akan makan ya, karena pertama ini lagi masih puasa. Yang kedua karena ini adalah perilisan di tahun 2019 ya, saya takutnya kalau ini udah kedaluarsa kan ya. Jadi ya lebih baik kita simpan aja, atau kita mau buang terserah aja lah ya. Nah ini dia isi dari kotak 4. Jadi kita mendapatkan beberapa part dari biting shark. Yang pertama tentunya adalah bagian kepalanya, kemudian kita juga mendapatkan bagian part lainnya seperti bagian pahanya. Ini sudah kelepas di awal ya. Kita juga mendapatkan kaki bagian bawahnya. Terus itu kita mendapatkan 2 lengan. Kemudian kita mendapatkan bagian depannya yang badannya ini untuk yang biting shark. Terus kita juga dapat bagian belakangnya, ini sama dengan racing hopper. Terus kita juga dapat bagian bahunya, keduanya juga, ini yang untuk yang biting shark. Terus sama seperti yang sebelumnya kita juga dapatkan bagian tongkatnya untuk yang stand ya. Terus kita juga dapatkan bagian standnya ini. Kemudian kita dapatkan bagian pedangnya yang kita nggak dapat di racing hopper ya. Jadi ini bisa kita pakai di Zero One Racing Hopper nanti ya. Terus ini ada stiker-stikernya, nanti kita pasang di bagian ininya ya. Nah karena bodi utamanya sudah saya pasang, jadi kita langsung rakit saja keseluruhannya, terus dengan stikernya juga ya. Oke, stikernya sudah saya pasang semuanya, jadi tinggal kita rakit semuanya, dan kebetulan saya baru aja ganti satu kameranya ya. Jadi kita langsung rakit aja seluruhnya marpot ini, oke? Oke, akhirnya sudah jadi Kamen Rider Zero One Biting Shark. Dengan proses perakitan yang cukup lama, akhirnya Anda berhasil merakit Kamen Rider Zero One Biting Shark ini. Jadi inilah dia penampakan Kamen Rider Zero One Biting Shark. Sebelum itu kita lepas dulu pedangnya. Kita lihat dari depannya seperti ini, ya. Kemudian kita lihat dari belakang, kemudian dari samping seperti ini, sampingnya lagi juga seperti ini, dan bagian bawahnya seperti ini. Jadi untuk artikulasi sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Zero One Racing Hopper, dimana kepalanya juga bisa diputar 360 derajat, bisa dikembalikan lagi seperti biasa. Kemudian untuk tangan juga bisa diangkat seperti ini, tapi mentok segini doang karena kehalang sama bahu. Tangannya juga bisa ke depan dan diputar. Dan diputar ya. Nah, yang Racing Hopper juga bisa ya. Racing Hopper juga bisa diputar seperti ini. Sikunya juga bisa ditekuk seperti ini. Tekuk seperti ini, mentok ya. Dipatahkan ke belakang juga seperti ini, bisa juga. Tangan satunya juga bisa ya. Untuk kaki bisa diarahkan ke depan seperti ini tapi mentok ya.
terus itu sampai ke belakang sini aja, terus itu dikangkang seperti ini juga sampai sini bisa. Terus untuk siku kakinya juga bisa ditekuk seperti ini sampai sini. Kemudian untuk telapak kakinya bisa kita gerakan seperti ini, dan itu juga berlaku untuk kaki sebelahnya ya. Ya, inilah dia perbandingan antara Kamen Rider Zero One Biting Shark dengan Kamen Rider Zero One Rising Hopper. Sebenarnya untuk secara tinggi juga masih sama saja ya. Cuman apa yang membedakan dari mereka berdua ini, sebenarnya meskipun selain karena dari dua form yang berbeda, ada beberapa part stiker yang menjadi pembeda antara Racing Hopper dengan Biting Shark, yang kemungkinan ini nggak akan bisa saya ganti. Misalnya armor dari Biting Shark anak ganti ke Racing Hopper, sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman bagian stikernya itu bakal nggak akan sesuai dengan yang dimiliki sama Biting Shark. Begitu juga misalnya anak ganti nih partnya Racing Hopper ke bagian bodinya punya si Biting Shark, bisa aja, tapi bedanya stikernya nggak akan sesuai dengan miliknya Racing Hopper gitu. Oke, kita lihat bagian stiker apa saja yang beda dari milik Racing Hopper ya. Yang pertama ini di bagian kakinya dulu ya. Bagian kakinya ini dia berbeda dengan kakinya punya Racing Hopper. Nah, di sini ada pembedanya ya. Ini bedanya. Nah, terus untuk bagian pahanya pun juga berbeda. Bagian pahanya juga berbeda dengan punya Racing Hopper. Nah, dia beda sendiri. Kemudian untuk bagian kaki ini juga sedikit berbeda dengan punya Racing Hopper. Kalau kakinya bagiannya lebih miring seperti ini, kaki bagian Racing Hopper masih ke tengah sini. Jadi dia berbeda ya. Nah, coba kita komparasikan ya. Ini komparasikan sendiri perbedaannya bagaimana ya. Kemudian untuk Zero One drivernya ini, kalau kalian detail ya, kalau kalian jeli melihatnya, untuk Zero One driver ini dia di bagian tengahnya ada gambar bulat, itu logonya Racing Hopper. Sementara untuk Zero One driver miliknya Biting Shark ini, tentunya dia ada logonya dari Biting Shark itu sendiri. Jadi itu yang membedakan antara Zero One driver milik ini sama yang ini ya. Jadi memang lebih baik kalian beli untuk satu form itu tuh include dengan bodinya juga ya. Jadi dengan beberapa artikulasi yang kita sudah tahu tadi, bisa kita peragakan seperti ini, dan ini. Kemudian karena kita mendapatkan pedangnya, kita bisa peragakan seperti ini dan ini. Dan karena kita juga sudah mendapatkan standnya, kita bisa memadukannya dengan seperti ini dan ini. Nah, karena kebetulan kita sudah mendapatkan pedangnya, ya kenapa kita nggak coba aja kita pasangkan ke Racing Hopper ya. Nah, jadi kayak katanya cocok banget nih kan ya. Nah, sambil kayak dia lagi membuka pedangnya gitu, dari mode Hopper menjadi pedang mode gini. Wah, keren banget mah ini. Ini kayaknya cocok banget dipasangin dia dengan Kamen Rider Metsubo Jinrai ini. Nah, ini kalau misalnya dia dibarengin dengan Kamen Rider Metsubo Jinrai, keren banget mah ini. Kayak mau pertarungan antara Kamen Rider Metsubo Jinrai dengan Kamen Rider Zero One, sama-sama pakai pedang gitu loh. Keren banget ya mah ini. Nah, ini pose lainnya ketika dia lagi adu pedang sama Metsubo Jinrai ini. Ya, itulah tadi review kita untuk Soda Kamen Rider Zero One Biting Shark. Jadi sini saya akan menyampaikan dulu beberapa hal yang mungkin jadi poin penting selama saya merakit figur ini. Untuk yang pertama, jika dibandingkan dengan Zero One Racing Hopper, hal yang paling sulit untuk saya rakit itu adalah bagian kepalanya ini. Bagian kepalanya ini yang sejauh ini yang paling lama saya memasangnya karena harus posisi ini. Nah, jadi bisa kalian lihat nih, ini bagian yang paling susah untuk ditempel. Di sini pun juga seperti itu. Hal yang sama juga berlaku di Zero One Driver ya. Ini saya juga temukan sebelumnya di versi Racing Hopper. Karena ini kecil, jadi kita harus jeli banget untuk memasang ini supaya persisinya. Ya, nggak persisi juga nggak masalah sih sebenarnya, karena nggak kelihatan banget dari sini. Cuman ya kalau nggak persisi juga ya kurang banget gitu loh. Itu aja sih kalau dari Ana ya. Jadi bagaimana pendapat kalian? Jika ada yang kurang atau perlu dikoreksi, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Kasih like jika suka pembahasan ini, dan share ke teman-teman kalian yang juga suka tokusatsu khususnya Kamen Rider. Jangan lupa subscribe channel Radetan Fan Zero 2 untuk mendapatkan update video dari channel ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram, Thread, dan Twitter atau X Radetan Fan Zero 1, dan juga akun TikTok Radetan Fan Zero 2. Saya admin Radetan Fan Zero 2 mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam henshin untuk kita semua.